Di sebuah desa kecil yang tenang dan bersahaja bernama Sukamukti, ada sosok wanita yang begitu disegani dan dicintai oleh warganya. Namanya Rina, seorang bidan yang telah membantu kelahiran ratusan bayi di desa itu, bahkan sampai ke desa tetangga. Usianya 36 tahun, parasnya cantik dan bersih terawat. Dengan sikap lembut dan sabar yang membuat siapapun nyaman di dekatnya, Rina adalah istri dari Dr. Arfan, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di salah satu rumah sakit besar di kota kabupaten. Karena tugasnya yang berat dan sering dinas keluar kota, Arfan jarang berada di rumah. Ia lebih sering pulang seminggu sekali, atau bahkan 2 minggu sekali jika harus mengikuti pelatihan atau konferensi medis. Meski begitu, masyarakat melihat rumah tangga mereka sebagai contoh keluarga harmonis. Rumah mereka besar dan bersih, berdiri, megah di tengah desa, dihiasi taman kecil dengan bunga mawar dan kamboja, serta pagar putih yang selalu tampak baru dicat. Rina dikenal tak hanya sebagai bidan, tapi juga aktif di PKK dan kegiatan sosial desa. Ia rajin menyumbang untuk masjid, membantu anak-anak kurang mampu. Bahkan sering menyempatkan diri mengajari ibu-ibu tentang kesehatan ibu dan anak. Warga kerap menyebutnya Bu Bidan Rina yang sempurna. Namun, di balik semua itu, Rina menyimpan kekosongan yang perlahan menggerogoti hatinya. Sudah 2 tahun ini, komunikasi dengan suaminya terasa hambar. Telepon hanya berisi laporan, uang sudah saya transfer. Atau jangan lupa anak-anak divaksin. Tidak ada lagi obrolan hangat. SSORT. Jika Rina mencoba membuka percakapan soal perasaan, Arfan selalu menjawab, "Aku capek, bisa nanti saja." Rina mencoba memaklumi. Ia tahu suaminya sibuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi sebagai istri, ia juga rindu. Rindu disentuh. Rindu dipeluk. Rindu dicintai bukan karena status, tapi karena keberadaannya sebagai seorang wanita. Anak mereka, Dara dan Raihan, masing-masing berusia 10 dan 7 tahun, tumbuh cerdas dan sehat. Dara sering membantu menyiram bunga di halaman, sedangkan Raihan lebih suka bermain sepeda di gang rumah. Anak-anak menjadi penghibur hati Rina, meski kadang itu pun tak cukup menambal kesepian yang terasa kian dalam. Renovasi rumah, awal dari perubahan suatu hari. Dr. Arfan menelepon dan menyampaikan rencananya merenovasi sebagian rumah. Biar kamu nggak sumpek terus di rumah yang itu-itu aja. Lagi pula ruang tamu perlu diperluas kalau keluarga besar datang nanti. Rina setuju saja. Ia bahkan merasa senang karena itu satu-satunya bentuk perhatian dari suaminya akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian, sebuah truk datang membawa material bangunan. Para tukang mulai berdatangan, dipimpin oleh seorang mandor bernama Pak Saiman. Pria tua berkulit legam, tapi ramah. Di antara para pekerja itu, ada satu pemuda yang tak banyak bicara, tubuhnya kekar dengan kulit sawo matang, terbakar matahari, dan sorot mata yang tenang. Darto. Darto hanya mengenakan kaos oblong dan celana sobek di lutut, namun posturnya tegap dan kuat. Rina hanya menyapanya singkat saat pertama kali bertemu. "Silakan mas, kalau butuh minum, tinggal ambil di dapur." Darto hanya mengangguk pelan. "Terima kasih bu." Hari-hari berikutnya, rumah Rina berubah menjadi setengah lokasi proyek. Suara palu, gergaji, dan serbuk semen berterbangan hampir sepanjang hari. Namun anehnya, Rina justru merasa lebih hidup. Ada kesibukan, ada lalu lalang manusia, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu tak lagi terasa sepi. Ibu-ibu tetangga sering mampir dan berkomentar, "Wah, Bu Bidan makin bagus aja rumahnya. Nggak salah deh sama Pak Dokter." Rina hanya tersenyum. Senyum yang manis, tapi tak sepenuhnya tulus. Keseharian Rina yang mulai bergeser setiap pagi. Sebelum para tukang datang, Rina sudah menyiapkan teh manis dalam termos besar dan kue gorengan di piring plastik. Ia tak pernah pelit menjamu para pekerja. Bukan hanya karena sopan santun, tapi karena dalam diam, ia menikmati keberadaan orang-orang itu di rumahnya. Ia merasa rumahnya kini berdenyut, penuh energi. Dan meski tak pernah ia akui pada siapapun, sosok Darto diam-diam menarik perhatiannya. Bukan karena wajahnya yang tampan, karena jelas Darto bukan tipikal pria idaman kaum ibu, melainkan karena sikapnya yang berbeda dari tukang lain. Ia tidak suka merokok di sembarang tempat, tak pernah bersiul atau menggoda, dan sering terlihat menyendiri di bawah pohon jambu belakang rumah saat istirahat. Rina pernah melihat Darto membaca sesuatu, bukan HP atau koran, tapi selembar kertas. Kusam bertuliskan doa-doa harian. Ia terkejut. Ada sisi religius di balik tubuh kekarnya yang kasar. Dan itulah awal dari benih kekaguman kecil yang tumbuh tanpa diundang.
Hari demi hari berlalu. Renovasi rumah terus berjalan. Rina tetap menjadi sosok bidan teladan di mata warga. Setiap hari ia masih membantu persalinan, memberikan penyuluhan, dan menghadiri rapat RT. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa resah. Ada sesuatu yang ia sendiri belum berani akui. Sebuah ketertarikan samar, sebuah rasa yang seharusnya tidak tumbuh. Namun ia tahu, sejak kehadiran Darto dan denting-denting palu di rumahnya, ada yang mulai berubah di dalam dirinya. Dan perubahan itu, lambat laun, akan membawa badai besar dalam hidupnya. Rina mulai terbiasa dengan suara bising palu dan gerinda yang mengisi hari-harinya. Rumah yang dulu sunyi kini ramai oleh suara tukang, dan meski melelahkan, ia lebih suka itu dibanding hening panjang yang biasa menyergap malam-malam nia. Anak-anak pun tampak senang. Mereka sesekali mengamati para tukang bekerja dari jendela ruang belakang. Kadang berlarian sambil tertawa. Dari semua tukang yang bekerja, Darto selalu menonjol. Bukan karena tingkah, melainkan justru karena ketenangannya. Ia tak pernah ikut tertawa keras bersama yang lain. Tak pernah memulai obrolan kecuali ditanya. Dan selalu selesai lebih cepat dalam tugasnya. Rina awalnya hanya memperhatikannya sepintas. Lalu diam-diam mulai mencatat kehadirannya. Ia tahu Darto mulai bekerja, kapan ia istirahat, bahkan mulai hafal cara Darto mengusap peluhnya, yang selalu dengan sapu tangan lusuh berwarna biru. Suatu siang yang terik, Darto duduk menyendiri di bawah pohon mangga, dekat tembok belakang. Tukang-tukang lain berkumpul di bawah tenda kecil depan rumah, merokok sambil bergurau. Rina keluar membawa termos berisi es teh manis dan nampan kue pisang goreng. Biasanya, ia hanya meletakkannya di meja, lalu masuk kembali. Tapi hari itu, langkahnya tertahan saat melihat Darto membaca sesuatu. "Mas Darto?" panggilnya pelan, sambil berjalan mendekat. Darto refleks menoleh, dan langsung bangkit berdiri, sedikit kikuk. "Iya Bu, kamu nggak gabung sama yang lain?" Darto tersenyum tipis. "Lagi pengen sepi sebentar Bu, di sini anginnya adem." Rina mengangguk, lalu melihat kertas yang tergenggam di tangan pria itu. "Itu apa?" Darto ragu sejenak lalu menyerahkan kertas itu. "Doa harian Bu, dulu dikasih guru ngaji, waktu saya masih kecil di kampung. Nggak banyak, tapi saya suka baca tiap istirahat." Rina menerima kertas itu. Sudah lusuh dan terlipat berkali-kali. Tulisan tangan rapi, berisi doa-doa pendek, dan ayat-ayat Al-Quran. Ada bekas air seperti tetesan hujan, atau mungkin air mata. "Masih kamu bawa terus?" "Iya Bu, nggak banyak yang bisa saya pegang dalam hidup. Paling nggak, ini bisa jadi pengingat." Rina menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dalam diam, ia merasa tertampar. Seorang tukang bangunan yang hidupnya keras, rupanya masih menjaga sesuatu yang begitu dalam dan bersih. Ia membandingkan dengan dirinya sendiri, yang punya segalanya tapi kehilangan arah dalam perasaan. "Minum dulu es tehnya, biar nggak dehidrasi," katanya sambil menyerahkan gelas plastik bening ke tangan Darto. Mata mereka sempat bertemu. Bukan tatapan nakal, bukan juga lirikan bersandi, tapi sesuatu yang samar. Sesuatu yang bahkan Rina sendiri tak bisa jelaskan, namun terasa di dada hari. Itu menjadi hari pertama mereka berbincang lebih dari 3 kalimat. Hari berikutnya, Darto mulai datang lebih pagi dari biasanya. Ia langsung memeriksa bahan-bahan yang akan digunakan, memastikan peralatan siap sebelum mandor datang. Rina menyadari itu, dan mulai mengapresiasi dalam bentuk yang tak biasa. Ia menyiapkan lauk lebih banyak, menaruh air minum di tempat yang lebih dekat dengan lokasi kerja. Bahkan kadang sengaja berjalan ke arah Darto, untuk mengecek pekerjaan, padahal ia tak benar-benar paham soal bangunan. Darto tetap menjaga sikap. Ia tak pernah menyebut hal-hal pribadi, tak pernah menggoda, apalagi menunjukkan tanda-tanda niat tak baik. Tapi justru sikapnya yang tenang itu yang membuat Rina makin terikat. Rina mulai gelisah. Ia mencoba menyibukkan diri lebih keras dari PSP. Ia mengambil jadwal kunjungan ke Romerama pasien lebih banyak, membuka layanan posyandu tambahan, dan menolak ajakan ibu-ibu tetangga untuk sekadar ngopi sore. Tapi tetap saja, ketika malam datang, bayangan Darto selalu hadir. Sikap sopannya, tatapan teduhnya, bahkan caranya membawa ember semen, seakan tak bisa lepas dari pikirannya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rina duduk sendiri di ruang tengah. Ia membuka galeri ponselnya, memeriksa beberapa foto progres renovasi yang dikirimkan Pak Saiman. Di salah satu foto, tanpa sengaja, Darto ikut tertangkap kamera, sedang membetulkan dinding bata. Rina memperbesar foto itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memejamkan mata, mencoba melawan pikirannya sendiri. Tapi bayangan itu terlalu kuat.
Ia tahu betul, ada yang salah. Namun, ia juga tahu, rasa ini bukan hayalan semata. Rina menghembuskan napas panjang, lalu berdiri dan merapikan jeles-jeles bekas di meja. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tapi langkah kakinya justru membawanya ke jendela belakang. Dari celah tirai, ia melihat halaman yang gelap dengan bayangan kursi panjang dan sisa peralatan tukang. Tak ada siapa-siapa di sana, namun hatinya tak tenang. Dalam kesunyian malam itu, bidan Rina yang selama ini dikenal warga sebagai istri dokter yang sempurna dan ibu dari 2 anak yang baik, mulai menyadari satu hal. Ia sedang berdiri di batas tipis antara kebaikan dan dosa, dan ia belum tahu apakah ia akan mundur atau justru melangkah lebih jauh. Hujan turun deras malam itu, mengguyur desa Sukamukti dengan derasnya. Petir sesekali menyambar, dan angin bertiup kencang hingga renting-renting pohon bergoyang liar. Lampu rumah Rina sesekali berkedip, sebelum akhirnya mati total. Listrik padam. Anak-anak sudah tidur lebih awal, karena takut petir. Rina menyisir rumah dengan senter kecil dari ponsel, sambil mengeluh pelan. Ia membuka jendela dapur, hendak memastikan apakah ada air yang merembes dari genting. Dan terkejut melihat bayangan seseorang di teras belakang rumahnya. Darto, dengan tubuh basah, kuyup dan hanya berbalut jas hujan tipis. Darto berdiri di bawah atap seng kecil, dekat tandon air. Rina membuka pintu dan memanggil. Mas Darto, masih di sini? Darto menoleh. Iya bu, tadi habis bersihin material sisa hujan, terus kehujanan. Saya nunggu hujan reda dulu, baru mau jalan ke kontrakan. Masuk aja dulu, udah malam, dingin juga. Nggak enak bu, sini. Saya nggak tega lihat kamu kedinginan begitu. Darto ragu. Tapi Rina sudah membukakan pintu lebar-lebar. Dengan langkah pelan, Darto masuk, tubuhnya menggigil. Rina mengambilkan handuk dan menyuruhnya duduk sebentar di ruang tengah, yang hangat oleh aroma kayu basah dan minyak kayu putih. Ia pergi ke dapur, membuatkan jahe hangat, lalu kembali dan menyerahkan cangkir itu pada Darto. Maaf ya mas, listriknya padam, jadi nggak bisa bantu apa-apa selain minuman hangat, katanya pelan. Darto mengangguk. Udah lebih dari cukup bu, saya nggak nyangka ibu sebaik ini. Rina duduk di seberang, menatap api lilin kecil yang ia letakkan di atas meja. Di luar masih deras. Dalam keheningan dan temaram cahaya lilin, kehangatan di antara mereka terasa aneh, asing, tapi begitu nyata. Aku juga nggak ngerti kenapa. Rasanya nyaman, ujar Rina lirih. Entah sedang bicara pada dirinya sendiri atau pada Darto. Darto menatapnya. Tak ada kata-kata, tapi tatapan itu tak lagi kosong. Ada sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, tapi sudah tak bisa dibendung. Tanpa malam itu, batas yang selama ini dijaga runtuh seketika. Sentuhan pertama itu terjadi dalam diam. Lengan yang bersentuhan saat Darto mengembalikan gelas. Jari yang tak sengaja bertemu, dan tanpa mereka sadari, tubuh mereka saling mendekat, lalu lekat, tak ada paksaan, tak ada rayuan. Hanya keheningan, rindu yang memuncak, dan kehampaan yang terisi oleh pelukan sesaat. Setelah itu, Rina tak bicara sepatah kata pun. Ia menunduk, matanya basah. Darto pun hanya diam, seperti menanggung beban besar yang tak bisa diutarakan. Ia bangkit dan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Rina yang duduk membeku di ruang tengah dengan jantung berdegup kacau. Keesokan harinya, hidup berjalan seperti biasa. Rina memasak, mengantar anak sekolah, menerima pasien, lalu kembali ke rumah sore harinya, seolah tak ada apa-apa. Tapi dalam dirinya, badai belum reda. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sekali, sebuah kesalahan yang takkan terulang. Tapi itu hanyalah harapan kosong. Karena pada malam-malam berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Awalnya tidak direncanakan, tapi setiap kali Darto lembur untuk memperbaiki atap atau merapikan dinding, Rina selalu menunggu dengan teh hangat. Obrolan yang tadinya hanya basa-basi, kini mulai mengarah ke percakapan personal. Mas, kamu punya keluarga? Tanya Rina suatu malam. Dulu, jawab Darto singkat. Istri saya meninggal waktu lahiran anak pertama. Saya tinggal sendiri. Sejak itu, Rina terdiam. Dalam hatinya, rasa bersalah itu tumbuh bersamaan dengan rasa iba dan ketertarikan yang makin dalam. Darto bukan hanya lelaki yang sederhana, tapi juga tulus. Sesuatu yang sudah lama tak ia temukan dari suaminya sendiri. Hubungan mereka menjadi rahasia gelap yang semakin intens. Mereka berhati-hati. Takeda, yang tahu, tak satu pun dari para tetangga mencium aroma perselingkuhan itu, karena Rina terlalu pandai menjaga wibawa. Namun setiap malam, saat Rina merebahkan tubuhnya di kasur,
wajah Arfan yang seharusnya muncul di pikirannya, kini tergantikan oleh Darto. Rasa bersalah mulai meracuni hati Rina. Ia memandangi foto keluarga di dinding ruang tengah, di mana ia berdiri berdampingan dengan Arfan dan anak-anak mereka. Ia tahu yang ia lakukan salah. Ia tahu jika semua ini terbongkar, semuanya akan hancur. Tapi ia juga tahu satu hal lagi. Ia tak bisa berhenti. Perasaan bersalah itu justru membuatnya makin terikat. Ia menganggap kebersamaannya dengan Darto adalah bentuk pelarian bukan cinta, tapi pelampiasan. Namun semakin ia menyangkal, semakin besar pula kerinduannya pada pelukan itu. Pada ketenangan yang Darto berikan, yang tak pernah ia dapatkan dari Arfan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya suatu pagi, tubuh Rina terasa lemas. Ia muntah hebat di kamar mandi, 2 hari berturut-turut. Awalnya ia mengira masuk angin. Tapi gejala itu tak kunjung hilang. Ia mencoba menepis pikirannya. Namun nalurinya sebagai bidan terlalu kuat. Ia tahu gejala ini. Ia tahu betul artinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tes pack dari laci, tempat ia biasa menyimpan perlengkapan pemeriksaan pasien. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah muncul jelas. Tubuh Rina limbung, terduduk di lantai, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Ia hamil, dan ia tahu betul. Itu bukan anak dari Dr. Arfan. Rina terduduk lama di lantai kamar mandi. Tes pack dengan 2 garis merah itu masih tergenggam erat di tangannya, seolah menampar kesadaran dan nuraninya sekaligus. Suara dari luar tukang mulai datang. Anak-anak memanggilnya dari ruang makan. Deru motor lewat depan rumah semuanya terdengar seperti gema jauh yang tak ia pahami lagi. Dunia di sekelilingnya berjalan, tapi tubuhnya mati rasa. Ia tahu konsekuensinya. Kehamilan ini terjadi di luar jangkauan waktu Arfan berada di rumah. Terlalu jelas untuk disangkal. Arfan terakhir pulang 2 bulan lalu, hanya 2 malam. Dan mereka bahkan tidur terpisah waktu itu, karena Rina mengaku sedang kelelahan. Tak mungkin itu anak suaminya. Tak mungkin. Dan kalimat itu terus berulang di kepala Rina, menyiksa seperti doa terbalik yang menusuk dada. Hari itu, ia menjalani aktivitas seperti biasa, tapi hatinya hancur. Ia mengantar anak-anak sekolah dengan wajah yang dibuat-buat tenang, menyapa ibu-ibu tetangga sambil menahan mual. Bahkan ketika membantu persalinan seorang ibu muda di sore harinya, tangan Rina gemetar saat memotong tali pusar. Ia ingin menangis, tapi tak tahu di mana dan kepada siapa. Ia tak punya siapa-siapa untuk curhat, karena satu-satunya yang bisa ia ajak bicara justru penyebab semua ini. Malamnya, saat rumah sudah tenang, ia duduk di dapur dengan secangkir teh hangat yang tak disentuh. Di luar, suara gergaji dan langkah tukang masih terdengar samar. Ia tahu, Darto masih bekerja, menyelesaikan rak dinding ruang belakang. Ketika langkah kaki itu mendekat, ia bangkit. Mas Darto, panggilnya pelan dari ambang pintu. Darto menghentikan langkah. Matanya lelah, bajunya kotor penuh debu, tapi ia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Rina. Ada apa, Bu? Rina menggigit bibirnya. Jemarinya menggenggam tes pack yang disembunyikan di balik punggung. Aku, Hamilton, Mas. Kata-kata itu meluncur begitu saja, nyaris tak bersuara. Tapi cukup untuk membuat Darto membatu di tempatnya. Beberapa detik keheningan meraja. Darto menatapnya tanpa berkedip. Matanya membesar, kemudian turun menatap lantai. Napasnya berat. Ia terduduk di kursi kecil dekat pintu dapur. Pasti, dari saya? Tanyanya perlahan, seolah masih berusaha menolak kemungkinan itu. Rina mengangguk pelan, air matanya mulai menetes. Arfan sudah 2 bulan gak pulang. Waktu itu, kamu satu-satunya. Darto mengusap wajahnya yang kotor. Ia terlihat lebih tua dari biasanya, lelah dan bingung. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Darto akhirnya. Aku belum tahu, aku takut, aku malu, tapi juga bingung, Mas. Aku gak sanggup gugurin, tapi kalau aku simpan, aku bisa kehilangan semuanya. Arfan, anak-anak, nama bayiku, pekerjaanku. Suara Rina tercekat. Ia akhirnya menangis, menggenggam perutnya sendiri yang belum tampak membesar. Tubuhnya gemetar seperti daun tertiup badai. Dan Darto, meski wajahnya kacau, bangkit dan memeluknya perlahan. Maaf, Bu, ini salah saya. Saya nggak jaga jarak. Saya terlalu nyaman di sini. Harusnya saya tahu batas. Rina menggeleng di pelukan itu. Ini salah kita berdua. Lama menyergap mereka. Di sela pelukan itu, tersimpan ketakutan yang tak bisa dibagi ke dunia luar. Mereka berdiri di tepi jurang, dan salah langkah sedikit saja, semuanya akan runtuh. Beberapa hari kemudian, Darto mendadak tak masuk kerja. Pak Simon bilang ia sakit.
Tapi Rina tahu itu alasan. Ia mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Beberapa pesan yang ia kirim hanya centang satu. Sejak pengakuannya malam itu, Darto seperti menghilang. Rina kembali sendiri. Ia harus menyembunyikan kehamilannya dari semua orang, bahkan dari anak-anaknya. Ia mencoba memakai korset perut tiap kali keluar rumah, menolak undangan rapat RT, menolak ajakan berkegiatan PKK, bahkan membatalkan jadwal kunjungan posyandu dengan alasan sedang flu berat. Sementara itu, pikirannya terus didera rasa panik. Bagaimana jika Arfan mendadak pulang dan curiga? Bagaimana jika warga mulai membicarakan perubahan bentuk tubuhnya? Bagaimana jika anak-anak bertanya, kenapa perut ibu mereka membesar? Satu malam, ia menelpon klinik di kota, bertanya pelen-pelen soal teman yang hamil di luar nikah. Dokter yang bisa menggugurkan janin tanpa laporan resmi. Tapi setiap ujung percakapan berakhir dengan ketakutan. Ia tak punya nyali untuk mengambil langkah itu. Kehamilan itu menjadi beban yang tumbuh. Bersamaan dengan tubuhnya, pada usia kehamilan masuk 10 minggu, Rina jatuh pingsan saat membantu persalinan di rumah pasien. Warga panik, membawanya pulang, dan memanggil bidan dari desa sebelah. Saat sadar, ia mendapati wajah Dara, anak sulungnya, penuh air mata. Ibu kenapa sih? Sakit apa? Tanya Dara sambil memegang tangan Rina erat. Rina tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya sambil menggigit bibir menahan tangis. Ia tahu, waktu semakin sempit. Rahasia ini tak akan lama lagi bisa disimpan. Dan dalam hatinya, ia mulai menyadari, ia tak bisa terus bersembunyi. Sesuatu akan pecah, cepat atau lambat. Apakah itu suaminya yang pulang dan menemukan kebenaran, atau desas-desus warga yang mulai mencium perubahan, atau mungkinkah Darto kembali dan justru membuat segalanya lebih rumit. Suara dentuman palu dan gesekan gergaji seolah menjadi musik harian di rumah Rina setiap pagi. Selepas suaminya pergi bekerja di klinik, para tukang bangunan datang silih berganti, membawa peralatan dan bahan material. Di antara mereka, satu wajah yang mulai akrab di mata Rina adalah Bayu, kuli bangunan berusia 29 tahun. Berperawakan tinggi kekar, kulit legam terbakar matahari, namun senyumnya hangat dan sopan. Hubungan mereka awalnya biasa saja. Rina, sebagai tuan rumah, sesekali menawarkan air minum atau sesajen kecil makanan ringan untuk para pekerja. Tapi, entah bagaimana, tiap hari Bayula yang paling sering memanggilnya untuk menanyakan hal-hal kecil yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri. Dan Rina, yang awalnya merasa terganggu lama-lama justru merasa janggal kalau tak mendengar suara Bayu. Bu Rina, ini bata merahnya masih kurang kayaknya. Mau saya belikan sekalian? Tanya Bayu pada suatu pagi, sambil menyeka keringat. Di dahi dengan ujung kaos oblongnya yang kotor. Tatapannya lurus, tidak menggoda, namun jujur dan membuat dada Rina bergetar. Oh iya, sekalian saja ya, Mas Bayu. Uangnya nanti saya ambil dulu ke dalam, jawab Rina sembari memalingkan muka, menyembunyikan rona merah yang tiba-tiba menyeruak di pipinya. Hari demi hari, interaksi mereka kian sering. Kadang Rina duduk di teras sambil mengawasi renovasi, dan Bayu dengan sengaja memperlambat pekerjaannya agar bisa lebih lama bercakap. Di balik topik-topik ringan, seperti genteng atau desain dapur, mulai terselip candaan dan tatapan yang lebih lama dari seharusnya. Puncaknya terjadi ketika hujan turun deras siang itu. Para tukang bubar lebih awal, kecuali Bayu yang masih membereskan semen di sudut rumah. Rina membuka pintu sambil membawa handuk kecil. Mas, udah kehujanan begitu, Mas. Dulu sebentar, sini saya ambilin handuk, katanya dengan nada lembut. Bayu ragu, tapi saat Rina tersenyum dan menarik lengannya pelan, ia mengikuti. Di ruang tamu yang remang karena cuaca mendung, mereka duduk bersebelahan. Rina menyodorkan handuk dan teh hangat. Namun tangan mereka bersentuhan. Dada Rina bergemuruh. Dalam diam, ada bahasa tubuh yang bicara lebih keras daripada kata-kata. Bu Rina, saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa bohong. Saya senang setiap kali kerja di sini. Lirih Bayu, matanya menatap Rina lekat-lekat. Rina terdiam. Dalam benaknya, wajah suaminya melintas. Juga semua kenangan manis mereka. Tapi entah mengapa, kehangatan Bayu terasa lebih nyata saat itu. Ada luka, yang selama ini tak disadari, kini dihangatkan oleh sosok yang bahkan baru dikenalnya 2 minggu terakhir. Seketika, hujan di luar jadi bisu. Hari-hari setelahnya berubah drastis. Mereka lebih berhati-hati, namun tak bisa lagi berpura-pura. Bayu mulai pulang paling akhir, dan Rina seringkali mengecek hasil pekerjaan hingga senja. Dalam kamar mandi belakang rumah yang jarang digunakan, mereka berbagi rahasia,
pelukan, dan ciuman yang seharusnya tidak terjadi, namun kegelisahan mulai datang. Rina mendadak merasa mual, dan terlambat datang bulan. Awalnya ia mengira karena stres, tapi setelah melakukan tes kehamilan diam-diam, garis 2 muncul di sana. Ia terduduk, lemas di lantai kamar mandi. Pikiran Rina kalut. Ia istri dari seorang dokter yang dihormati, bidan kebanggaan warga. Tapi kini tubuhnya mengandung anak dari pria lain, seorang kuli bangunan. Sore harinya, Bayu datang seperti biasa. Tapi kali ini, Rina mengajaknya bicara di dalam rumah, dengan wajah tegang. Mas, aku hamil. Bayu menegang. Ia menatap Rina dengan campuran syok dan takut. Itu beneran. Tapi, gimana Bu? Rina menggigit bibirnya. Aku nggak tahu, aku takut. Aku belum berani ngomong ke siapapun. Tapi ini anak kamu, Mas. Bayu menghela napas panjang. Saya tanggung jawab, Bu. Kalau Ibu mau, saya siapin semuanya. Saya kerja lebih keras. Tapi kata-kata Bayu hanya membuat hati Rina makin remuk. Ia tahu dunia tak sesederhana itu. Di luar Rama, para tetangga masih menyapa Rina dengan senyum bangga. Memuji kebaikannya sebagai istri dan bidan, tapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Pagi hari di rumah keluarga Rina, yang sedang direnovasi, terasa lebih ramai dari biasanya. Suara palu, gergaji, dan tukong-tukong yang berlalu-lalang mengisi udara, menciptakan irama rutin yang perlahan menjadi latar kehidupan harian Rina. Ia terbiasa bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri dan suaminya, Dr. Andra, yang biasanya sudah pergi ke klinik sebelum matahari meninggi. Namun, semenjak renovasi rumah dimulai 2 minggu lalu, suasana rumah mereka tidak lagi sama. Dinding-dinding rumah mulai dibongkar sebagian, atap bagian belakang sudah dicopot untuk diganti, dan beberapa ruangan di sisi rumah ditutup tirai plastik sebagai penghalang debu. Para tukang silih berganti datang. Namun, satu orang mulai menarik perhatian Rina. Arul. Arul adalah seorang kuli bangunan bertubuh kekar, kulit sawo matang, dan rambut ikal yang selalu ditutup topi lusuh. Ia tampak berbeda dari rekan-rekannya, lebih sopan, tidak banyak bicara, namun cekatan dalam bekerja. Setiap pagi ia datang lebih awal, dan setiap sore ia pulang paling akhir. Rina sempat memperhatikan bahwa Arul selalu menyempatkan diri mencuci muka dan mengganti kaosnya sebelum pulang, seolah ingin pulang dalam keadaan rapi, meskipun tetap tampak kotor. Hari itu, Rina sedang menyapu ruang tamu ketika Arul mendekat. Dengan sopan, Bu Rina, mohon maaf, bagian plafon ruang tengah sepertinya sudah lapuk. Perlu diganti sekalian, biar tidak bahaya nanti, ucapnya sambil menunjuk ke atas. Rina menoleh, menatap bekas rembesan air di plafon. Ya ampun, iya juga ya. Kalau gitu sekalian diganti saja. Arul bisa bantu, kan? Arul mengangguk. Allah, bisa, tapi mungkin butuh waktu tambahan 2 hari, Bu. Semenjak itu, interaksi Rina dan Arul mulai intens. Tak hanya membicarakan plafon atau tembok, tapi juga soal hal-hal kecil, seperti cuaca, tukang-tukang yang suka bolos, dan kadang candaan ringan soal makanan yang tak disadari Rina. Setiap detik percakapan itu perlahan menjadi pelarian. Andra, suaminya, makin sering pulang larut malam. Rina tahu, sebagai dokter yang sedang merintis klinik sendiri, Andra sangat sibuk. Tapi tetap saja, kesepian itu menyelinap pelan-pelan, seperti debu renovasi yang menembus celah-celah rumah. Suatu siang yang terik, Rina membawakan es teh manis untuk para tukang. Semua tukang menyambutnya dengan tawa dan canda, tapi Arul hanya mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Bu, katanya sambil menerima gelas. Rina duduk di kursi plastik, mengibaskan tangan karena gerah. Ia memakai daster lengan pendek berwarna biru, rambutnya digulung asal karena tidak sempat berdandan. Tapi Arul justru memperhatikannya lebih dari biasanya. Bu Rena copek ya? Tanyanya, suaranya lebih pelan. Lumayan, rumah berantakan. Suami sibuk, banyak pikiran, tapi ya begini nasib istri, jawab Rina sambil tersenyum getir. Arul menunduk sejenak. Kadang, orang yang terlihat kuat pun butuh tempat bersandar, Bu. Rina tersentak. Kalimat itu terasa seperti hentakan halus. Ia menatap Arul, dan untuk pertama kalinya menyadari betapa laki-laki itu memiliki sorot mata yang hangat dan jujur. Sejak hari itu, Arul mulai sering bekerja lebih lama di area rumah yang dekat dengan Rina. Ia menawarkan diri memperbaiki lampu yang rusak, membantu mengangkat galon air, bahkan memasang gorden. Hubungan mereka belum melampaui batas, tapi batas itu semakin kabur. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Andra sedang dinas malam. Rina berada di rumah hanya dengan anak semata wayangnya yang sudah tertidur. Ia duduk di dapur,
sambil menyalakan lilin. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu belakang. Arul muncul. Basah kuyup. Maaf Bu, saya tadi ambil barang di gudang belakang, belum sempat pulang. Tiba-tiba hujan deras, katanya terbata. Rina, dalam kebingungan, menyuruhnya masuk. Masuk aja dulu, nanti sakit. Arul masuk, menggigil kedinginan. Rina buru-buru mengambilkan handuk dan baju kaos bekas milik Andra. Ganti ini dulu, nanti masuk angin. Saat Arul mengganti baju di belakang tirai dapur, Rina duduk terpaku. Degup jantungnya tidak beraturan. Ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya, ketegangan, rasa bersalah, namun juga rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Saat Arul kembali duduk, mereka terdiam. Hujan masih turun deras di luar. Sementara di dalam rumah itu hanya ada suara detak jam dan degup dua hati yang mulai tergoda. Bu Rina, gumam Arul. Kalau saya ngomong sesuatu yang jujur, Ibu marah nggak? Rina menoleh. Wajahnya serius. Apa itu? Saya suka sama Ibu. Dari awal kerja di sini, saya selalu ngerasa Ibu beda. Bukan cuma cantik, tapi juga bake. Ibu perhatian. Nggak pernah mandang rendah kami yang kerja kasar. Rina terdiam. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, justru karena ia tidak tahu harus bagaimana. Kata-kata itu seperti air yang menghantam bendungan rapuh dalam hatinya. Ia tahu ini salah, tapi hatinya yang kesepian merasa dimengerti. Bagian ini berakhir dengan ketegangan emosional yang semakin membuncah. Rina mulai menghadapi dilema batin. Yang berat, hujan di luar rumah tak sebanding dengan badai yang sedang mengoyak hatinya di dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahaya yang nyata, bahaya godaan yang perlahan mendekat, bukan karena nafsu semata, tetapi karena luka, kesepian yang tak tertangani. Sejak malam itu, malam yang tak pernah ia sangka akan meruntuhkan benteng kesetiaannya. Bidan Rina, seperti menjalani hari-harinya dalam dua dunia yang berbeda. Di hadapan masyarakat, ia tetaplah sosok bidan teladan, istri dari seorang dokter, yang disegani, pembicara aktif dalam kegiatan posyandu, dan panutan ibu-ibu muda di desa Puspasari. Namun di dalam rumahnya sendiri, terutama saat suaminya pergi ke rumah sakit atau sedang dinas malam, wajah Rina berubah. Hatinya tak lagi netral, pikirannya kini digelayuti oleh perasaan bersalah yang justru semakin berbalut kenikmatan. Ia mulai sering melamun, duduk termenung di teras belakang, sambil memandang ke arah bangunan dapur yang tengah direnovasi. Pendan tajam, namun kosong. Seakan ada layar dalam pikirannya, yang terus memutar adegan malam itu bersama Darto. Ia mengutuk dirinya sendiri. Tapi anehnya, hatinya merindukan tatapan liar pria itu. Ada sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Bagas, suaminya, selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Darto, walau hanya seorang kuli bangunan, berkulit gelap dan bertato di lengan kanan, mampu mengguncang dunianya dalam satu malam. Perubahan itu mulai disadari oleh asisten rumah tangganya, Mbak Wati. Wanita berusia 40-an itu telah bekerja pada keluarga Rina hampir 5 tahun lamanya. Ia paham betul karakter majikannya tertib, anggun, sopan. Namun 2 minggu terakhir, Rina terlihat sering lupa menaruh barang, cepat naik emosi, dan tiba-tiba menjadi pendiam. Ia juga sering terlihat mondar-mondir tanpa alasan jelas di sekitar area dapur yang masih dalam proses renovasi. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, dan tukang-tukang mulai pulang satu persatu, Mbak Wati tanpa sengaja melihat Rina berdiri di balik jendela dapur. Pandangannya terpaku pada satu titik, pada Darto, yang sedang membersihkan peralatan kerjanya. Wajah Rina tampak memerah, entah karena panas atau malu. Dan saat mata mereka bertemu, Darto menyunggingkan senyum kecil yang ambigu. Senyum yang tak lagi bisa dimaknai sekadar basi-basi. Wati menunduk dan pura-pura tak melihat. Tapi dalam hati, ia resah. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Bagas semakin jarang di rumah. Ia sedang menangani kasus darurat, penanganan COVID di rumah sakit daerah. Ia bahkan sempat dikirim ke kabupaten lain untuk pelatihan intensif selama beberapa hari. Dalam suratnya, ia menyampaikan permintaan maaf karena harus meninggalkan Rina dalam kondisi rumah belum selesai direnovasi. Tapi Rina hanya membalas dengan kalimat dingin dan singkat. Tak apa, jaga diri, itu saja. Tak ada kata hati-hati, tak ada aku kangen. Apalagi aku mencintaimu. Kata-kata itu seolah menguap dari hidup Rina. Ia bahkan merasa sedikit lega karena Bagas tak ada di rumah. Ia tak perlu berpura-pura. Hari demi hari, kebiasaan Rina berubah. Ia jadi lebih lama berdandan, meski hanya untuk menyeduh teh di dapur. Ia memakai bedak tipis dan lip balm saat keluar ke halaman belakang. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Darto tentu sadar akan perubahan itu,
Tapi pria itu tetap menjaga jarak. Ia bekerja seolah tak terjadi apa-apa, namun sorot matanya. Berkata lain, pada suatu siang yang panas, Darto bekerja sendirian di bagian belakang rumah. Pekerja lain izin karena ada urusan keluarga. Rina yang biasanya hanya mengirim minuman lewat Mbak Wati, kini datang sendiri. Ia membawa es teh manis dalam gelas tinggi, mengenakan daster putih. Bergaris merah muda yang tipis dan samar, menampakkan lekuk tubuhnya yang selama ini tersembunyi dalam pakaian formal. Mas Darto, haus ya? Katanya dengan senyum kecil, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Darto menerima gelas itu tanpa bicara. Tangan mereka bersentuhan. Rina menggigil kecil, entah karena angin atau sentuhan kulit kasar Darto yang ia rindukan. Terima kasih Bu Rina. Suara Darto berat dan pendek. Rina hanya mengangguk, lalu duduk di kursi plastik dekat tiang renovasi. Mas Darto masih sering ke musala samping ya? Tanyanya membuka percakapan. Iya Bu, kadang-kadang. Kalau nggak capek banget, jawab Darto. Bagus. Saya lihat Mas Darto banyak berubah sejak dulu. Darto menoleh. Sedikit heran. Berubah gimana Bu? Rina tersenyum samar. Lebih dewasa, mungkin. Darto mengangguk, lalu berkata dengan lirih. Bukan saya yang berubah. Bu, mungkin ibu yang mulai melihat saya dengan cara berbeda. Kalimat itu menusuk. Rina tak menjawab. Ia hanya tertunduk dan kembali menatap gelas es teh yang telah kosong hari-hari. Berikutnya menjadi ruang abu-abu bagi Rina. Ia hidup dalam bayang-bayang. Pada pagi hari, ia menjadi bidan penuh senyum di posyandu desa. Tapi saat sore menjelang, saat suara martil dan alat gergaji terdengar dari belakang rumah, hatinya bergetar bukan oleh rasa takut, tapi oleh gejolak batin yang semakin ia tak mampu redam. Pada suatu malam, Rina terbangun dari tidurnya. Ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan dalam lorong rumah sakit, memanggil-manggil nama Bagas yang tak kunjung menoleh. Ia terbangun dengan keringat dingin. Ia meraih ponselnya dan melihat pesan terakhir dari suaminya 2 hari lalu, belum ia balas. Tangannya gemetar. Ia ingin mengetik pesan minta maaf, ingin berkata bahwa ia rindu, bahwa ia merasa bersalah, bahwa ia hanya manusia biasa. Namun belum sempat menulis satu huruf pun. Layar ponsel padam, dan pikirannya kembali melayang ke sosok Darto. Dalam hati kecilnya, Rina mulai sadar. Ini bukan sekadar pelarian. Ia sedang tenggelam, dan semakin dalam ia menyelam, semakin berat untuk kembali ke permukaan. Di luar sana, hujan turun pelan-pelan, membasahi genting rumah yang separuh masih terbuka karena proses renovasi. Darto masih lembur malam itu, memperbaiki backcasting yang roboh oleh angin sore tadi, dan di balik jendela, bidan Rina menatapnya dalam diam, mengenakan kaos tidur longgar dan rambut tergerai. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan cinta, bukan nafsu semata, tapi mungkin ketergantungan. Dan dari sinilah semuanya akan semakin rumit. Hari itu suasana di rumah bidan Rina mendadak sunyi. Meski matahari bersinar terik seperti biasa di desa itu, tapi kehangatan hari terasa tak mampu menepis hawa dingin yang muncul akibat keheningan yang mencekam di rumah berwarna krem yang baru selesai direnovasi itu. Dindingnya masih segar dengan aroma cat baru. Namun, di balik tembok itu, aroma keretakan, rumah tangga perlahan menguar tanpa bisa dibendung lagi. Dokter Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak tak biasa, wajahnya kaku. Langkahnya kencang, dan matanya menyimpan sorotan dingin yang tak pernah ditunjukkannya selama ini pada Rina. Ia menenteng sebuah amplop coklat tebal hasil investigasi diam-diamnya selama sebulan terakhir. Di dalamnya ada foto-foto, hasil tes DNA, dan salinan rekaman CCTV dari salah satu rumah tetangga yang kebetulan mengarah ke halaman rumah mereka selama renovasi berlangsung. Rina yang sedang menyuapi anaknya, Alia, tersentak kaget saat pintu dibanting. Ia berdiri refleks. Mas, tumben pulang siang? Tanpa menjawab, Damar melemparkan amplop itu ke meja makan. Buka. Rina menatapnya bingung, lalu meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Saat lembar demi lembar foto jatuh dari dalam amplop, wajah Rina pucat. Foto-foto itu jelas, dirinya dan Giman, si kuli bangunan, di berbagai sudut rumah. Beberapa saat berdua di gudang yang dikunci. Ada rekaman waktu saat Rina keluar dengan pakaian kusut dan wajah kemerahan. Ada bukti pesan di WhatsApp dengan bahasa yang tak bisa disalahartikan sebagai obrolan biasa. Dan ada satu dokumen, tes DNA menyatakan bahwa janin dalam kandungan Rina bukan anak kandung Damar. Air mata Rina jatuh begitu saja. Ia mencoba berbicara, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Napasnya memburu. Kenapa? Suara Damar tenang,
tapi tajam. Apa aku kurang? Apa selama ini rumah tangga kita cuma akting di depan warga? Aku nggak berniat, awalnya hanya perasaan. Kasihan, Mas, aku nggak tahu kenapa bisa kebablasan. Rina terseduh, tubuhnya lemas. Kamu menghancurkan semuanya, termasuk kepercayaan Alia nanti pada ibunya. Tangis Alia ikut pecah. Anak kecil itu tak paham apa yang terjadi, tapi atmosfer di rumah membuatnya ikut takut. Rina berlatih, memohon, mencoba menyentuh kaki suaminya, tapi Damar mundur. Aku sudah urus semuanya. Kamu tinggal di sini. Aku dan Alia pindah ke rumah dinas sementara. Dan aku sudah ajukan perceraian ke pengadilan. Mas, jangan ambil Alia. Aku masih ibunya. Dan, gimana? Kau juga akan beri dia anak? Rina tak bisa menjawab. Ia jatuh terduduk, meraung. Tak sampai 2 jam, Damar keluar dari rumah itu dengan koper, menggandeng Alia, yang masih terisak. Satu demi satu warga mulai tahu kabar itu, karena salah satu CCTV yang jadi bukti. Ternyata juga bisa diakses pemilik warung sebelah rumah. Warga yang selama ini mengagumi Rina, mulai menjauh. Sebagian bergosip, sebagian menghindar. Klinik bidannya mulai sepi. Bahkan ibu-ibu yang biasa konsultasi soal kehamilan, mendadak memilih puskesmas lain. Di tengah keheningan malam, Rina terduduk sendiri di ranjang yang dulu hangat dengan tawa. Ia menatap kosong ke arah dinding. Janin di dalam perutnya menendang pelan, seolah mengingatkan bahwa hidup terus berjalan, meski serpihan kebohongan dan dosa terus menghantui. Namun dalam hati kecilnya, Rina tahu, inilah harga dari kebodohan dan ketidaksetiaan, dan ia harus menanggungnya sendiri. Namun sebesar apapun Rina menutupi aib itu, tak ada rahasia yang bisa selamanya disimpan rapat. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, suasana rumah Rina terasa lebih dingin dari biasanya. Suaminya, Dr. Ardi, pulang lebih awal dari jadwal dinas luar kotanya. Tubuhnya lelah, namun wajahnya tidak menunjukkan rindu. Justru ada sorot mata yang penuh kecurigaan. Ia duduk di ruang tamu, tanpa berkata apa-apa. Di tangannya, ada selembar kertas hasil laboratorium. Rina, suara Ardi akhirnya terdengar, lirih namun tajam. Aku tadi mampir ke laboratorium langgananku. Iseng saja, aku minta tes DNA buat calon bayi kita. Karena aku merasa aneh saja akhir-akhir ini. Rina membeku. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu. Tanyanya gugup. Ardi tak menjawab. Ia hanya melemparkan hasil tes itu ke meja. Aku bukan ayah dari anak yang kau kandung, ucap Ardi datar. Rina langsung terduduk lemas di lantai. Dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Air matanya menetes deras. Mas, aku kilaf. Ardi memejamkan mata. Siapa Rina? Siapa ayahnya? Butuh waktu beberapa menit hingga Rina mampu menjawab lirih. Paiman. Ardi menggeleng pelan, penuh luka. Kuli bangunan itu, Rina menangis sejadi-jadinya. Ia mencoba menjelaskan tentang kesepian, tentang godaan, tentang bagaimana Paiman hadir saat Ardi sering pergi dinas dan jarang pulang. Tapi semua kata-kata itu hanya terdengar seperti alasan murahan. Tak lama kemudian, suara motor terdengar. Di luar, ternyata Paiman datang. Entah kenapa, seolah alam semesta sengaja mempertemukan semuanya hari itu. Ardi membuka pintu dan menatap lelaki itu lurus-lurus. Apa kamu sadar? Kamu telah merusak rumah tanggaku. Suara Ardi masih tenang, tapi dinginnya menusuk. Paiman tertunduk. Saya nggak pernah niat, Pak. Tapi Bu Rina, cukup, bentak Rina tiba-tiba. Jangan salahkan siapapun selain aku. Aku yang lemah. Aku yang bodoh. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tangis Rina. Ardi berjalan masuk, mengambil koper dari kamar, lalu berhenti di ambang pintu. Aku akan pergi, bukan karena aku tak mencintaimu lagi, tapi karena aku tak sanggup hidup dalam kebohongan. Aku akan mengurus perceraian secepatnya. Langkah Ardi terdengar menjauh, dan Rina tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, Rina hidup sendiri. Warga yang dulu memujanya, kini memandangnya dengan tatapan jijik. Praktek bidannya sepi, ia kehilangan pekerjaan, suami, dan harga diri. Sementara Paiman menghilang tanpa jejak. Entah lari dari tanggung jawab, atau memang tak sanggup menatap kenyataan. Rina melahirkan sendirian, tanpa suami, tanpa sanak keluarga. Ia memeluk bayi mungil itu dengan air mata. Anak itu tetap anaknya. Bagaimanapun caranya ia hadir. Dan di sanubarinya, ia hanya berharap, suatu hari nanti, anak itu bisa memaafkan ibunya yang pernah sangat keliru dalam memilih jalan hidup.